Kita semua tahu bahwa 5G membuat informasi hadir 10 bahkan 20 kali lebih cepat dari 4G. Dan ini merubah banyak landscape kehidupan dan bisnis di masa depan. Kelas pelajaran sekolah bisa dari jauh. Operasi bedah bisa dari jauh. Drone bisa antar kota atau antar provinsi, bahkan mengirim barang antar negara. Tentara di medan perang sudah robot. Driverless car, dan banyak hal-hal baru akan terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Tetapi belum ajak dan mantap 5G berdiri, ternyata teknologi 6G hadir lebih cepat untuk keperluan yang lebih banyak lagi, seperti kemungkinannya hidup di Mars. Dan dengan kecepatannya hampir 200 kali 4G, manusia memungkinkan menemukan bentuk kehidupan high evolved being, makhluk sederajat manusia di planet lain. Dan ini terjadi sekali lagi, kurun waktunya adalah 10 tahun ke depan. Hadirnya mineral baru untuk kebutuhan pengantar yang zero resistensi atau bahkan minus untuk mengirim data akan tersedia. Bahannya bisa rhodium, bisa palladium, bisa tantalum, apapun semuanya akan tersedia dalam waktu tidak lama lagi, yang mana akan membuat teknologi informasi dan data mencapai masa yang tidak akan dipercayai akan terjadi dalam waktu dekat, namun terjadi. Inilah era mineral tanah jarang berkuasa. Manusia masuk ke peradaban mineral canggih, termasuk laser sebagai senjata, dan juga digunakan untuk fungsi kemanusiaan dan kesehatan muncul dengan banyak kegunaannya. Efek dalamnya dan tajamnya teknologi tersebut, kita masuk akan ke era yang namanya bioteknologi, super nano. Itu pun akan masuk masa kejayaannya juga dalam kurun waktu segera, kurang dari 10 tahun lagi. Stem cell, kecantikan, organ implan, apapun yang manusia anggap sulit di zaman dulu akan tercapai segera. Umat manusia dalam 10 tahun ini akan mendapatkan semua hal baru ketika kesadaran akan teknologi mineral dan bioteknologi sudah merata. Tambang misalnya tidak lagi dikelola dengan alat berat dan mahal, tetapi akan masuk era yang dinamakan biomining. Sebuah teknologi menggunakan super nano berbasis makhluk hidup bakteria. Manusia akan terkejut karena produktivitas naik hingga 200% dan biaya turun hingga separuhnya. Keefisienan tersebut membuat mineral tanah jarang, precious metal untuk kebutuhan teknologi, turun harganya dan meningkat kebutuhannya. Dunia fashion bisa-bisa meninggalkan platinum yang biasa disebut emas putih, diganti dengan rhodium, karena rhodium jauh lebih kinclong dan keren. Dunia silver juga pasti akan melapis dengan AgRO, juga ada campuran rhodiumnya. Gadget, handphone 5G dan 6G akan beredar dengan kegunaan yang berbeda dalam waktu seketika. Lalu apa efek lebih panjang lagi tentang bisnis? Efek ke kaum milenial dan ke generasi Z apa? Kita akan lanjutkan. Saat ini kita sering melihat fenomena di banyak rumah makan di mana hanya ada supir ojol yang sedang antri orderan. Ini menjadi ciri bahwa milenial merupakan generasi yang mager, dimanjakan oleh apps, dimanjakan oleh GoFood. Jadi mager, apa-apa minta dilayani. Salah satu ciri milenial sekali lagi adalah mager, malas gerak. Jadi resto itu nanti kayak PHD, kayak kopi janji jiwa, yaitu asetnya kecil. Perusahaan zaman now itu aset light. Kalau bikin banyak meja, banyak kursi, itu namanya aset heavy. Resto adalah salah satu yang akan di-kill oleh milenial. Bahkan dapur itu akan dibunuh oleh milenial. Di tahun 2030 diprediksi oleh investment banking yang terkenal yaitu UBS. Ini meramalkan dapur akan hilang dari muka bumi. Jadinya hanya pantry. Sungguh, dapur itu nanti akan di-sharing. Jadi dapur umum, balik ke zaman purbakala. Tapi digital orderannya. Kalau dapur pelanggannya banyak, ya harganya nanti turun. Semakin turun harga, pelanggannya akan semakin banyak. Plus chef-chefnya itu kelas dunia. Nanti pasti ada apps yang terima order masakan apa saja yang dimasak oleh chef kelas dunia. Sharing dapur prinsipnya. Ini akan booming karena kalau punya dapur sendiri di rumah sudah ribet, repot, dan uangnya keluar banyak. Jadi mending di sharing. Milenial itu suka sharing. Beda dengan generasi X, mereka suka mengumpulkan aset. Punya rumah besar, punya mobil banyak,
Milenial enggak. Dapat uang dikit ya dihabiskan saat ini juga. Kalau Gen X itu mengumpulkan aset untuk diwariskan, milenial itu hanya bisa beli rumah kecil dan nggak ada isinya. Kalau bisa ya nggak punya aset, kembali ke urusan masak. Jadi ada survei bahwa ibu-ibu milenial makin kesini makin tidak bisa masak. Maka kemudian dapur makin tidak diperlukan. Transisi dari baby boomer ke generasi X itu linear. Tapi generasi X ke milenial itu kayak gempa. Jadi perilakunya berubah ekstrim. Kalau skalanya kecil mungkin korbannya kecil. Tapi skalanya besar diikuti tsunami. Korbannya banyak. Itu adalah gerakan milenial. Korbannya mungkin sekitar 50-an bisnis atau usaha yang akan berubah. Dan akan bertambah terus. Segera akan kami informasikan apa saja yang kena gempa tektonik perubahan yang dibawa oleh milenial ini. Milenial sekali lagi tidak suka kepemilikan. Kalau milenial itu foto, latar belakangnya bukan aset seperti mobil atau rumah seperti generasi X, tapi tempat liburan. Gen X itu consuming goods, milenial itu consuming experience. Jadi Gen X itu pembelanja barang. Milenial itu pembelanja pengalaman. Makanya sekarang ini barang nilainya turun semua atau produksinya turun semua. Uangnya ditabung untuk experience, itu bagi kaum milenial. Dia tidak beli barang tapi beli liburan. Industri liburan sedang happening di seluruh dunia. Sisi lain, golf di seluruh dunia itu mati karena milenial nggak main golf. Pertama karena tidak punya duit. Kedua karena identik dengan bapak-bapak perut buncit zaman old. Saat ini apalagi yang mati? Celebrity endorser macam Ria Ricis, Atta Halilintar, dan pembuat konten lainnya itu naik membunuh artis dan selebriti. Sekali lagi, dalam hal promosi malah artis yang terkenal di dunia mainstream tidak laku. Yang laku dunia-dunia yang seperti di YouTuber itu laku. Efek buruk generasi milenial adalah defisit percakapan dan eye contact. Generasi ini disebut generasi menunduk dan malas ngomong. Hanya bisa ngomongnya lewat chatting. Padahal dasar dari komunikasi yang umum seperti generasi sebelumnya adalah percakapan dan eye contact. Karena itu generasi milenial dan generasi Z itu sering gak nyambung dengan generasi X. Kemudian apalagi yang dibunuh? High heel dibunuh oleh milenial. Makanya sneakers bisnisnya naik eksponensial. Melihat hal-hal dengan cara yang simpel dan nyaman itu cirinya milenial. Pakaian milenial itu santai. Dia kalau ngantor pun pakainya sneaker, jeans, pakai kaos kalau perlu. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan kalau tidak menyesuaikan diri, tidak millennial friendly, akan ditinggalkan oleh kaum milenial. Kemudian apalagi yang akan dibunuh? Yaitu kartu-kartuan itu semua nanti dibunuh. Termasuk dompet. Karena milenial itu gak bawa kartu, gak bawa dompet. Semua berubah jadi digital. Apalagi yang dibunuh? Brand, merek akan dibunuh milenial. Walaupun itu tidak penuh-penuh banget dibunuh, tapi brand akan menjadi less important, sedikit pentingnya. Karena di dalam memilih produk atau tempat, milenial akan melihat rating, review, dan recommendation. Itu 3R namanya. Brand sekali lagi menjadi less important ketika 3R itu dipakai. Sekali lagi, apa itu 3R? Rating, review, dan recommendation. Lalu apalagi yang dibunuh oleh milenial? Dunia berlian dan petroleum. Milenial tidak mau bekerja dengan perusahaan yang merusak bumi. Jadi di Amerika ada organisasi nama APA, American Petroleum Association, itu kesulitan cari pegawai karena milenial tidak mau bekerja di tambang batu bara, di perminyakan, dan di tambang berlian. Lalu apalagi yang akan dibunuh oleh milenial? Adalah long term employment. Sulit milenial itu bekerja di satu tempat. Sekarang diterima, tahun depan sudah mikir untuk keluar. Jadi surveinya milenial ganti kerjaan tiap tahun. Seumur hidupnya bisa ganti 15 kali bahkan. Workplace, milenial maunya tempat kerjanya nyaman dan asik. Ada 3 prinsip mereka harus dijadikan satu. Work, life, play harus jadi satu tempat. Kemudian, apalagi yang kemudian akan terjadi? Cash akan hilang. Kemudian, rumah milenial akan menjadi simple dan kecil. Di tahun ke depan, smartphone juga akan membunuh banyak hal. Bahkan akan membunuh industri kalkulator, industri senter, kalender, jam waker, dan semacam akan hilang semua karena ada di smartphone Anda.
Jadi sekali lagi ada 3 disrupsi di awal tahun ke depan dan akan mempengaruhi hingga tahun 2030. Yaitu 1. Digital disruption. Kata kuncinya more for less. Itu adalah value Anda. Nomor 2, millennial disruption. Kata kuncinya adalah functional benefit dan emotional benefit berubah semua. Sekali lagi, millennial suka experience seeker. Siklus produk makin pendek. Millennial itu bosenan. Yang ketiga adalah Muslim disruption. Berikan produk Anda ke depan apa yang disebut spiritual benefit.